dan saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam doa pagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kalau pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah sungguh Engkau tolong memberikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Daniel pasal 5 ayat 13 sampai dengan 31. Daniel pun dibawa menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Aku telah mendengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh ilah-ilah, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para tukang jampi itu, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup menjelaskan makna perkataan itu. Namun telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna mimpi dan dapat menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3. Jawab Daniel kepada raja, "Simpanlah hadiah tuanku, atau berikanlah penghargaan tuanku itu kepada orang lain. Namun aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa takut dan gentar terhadap dia. Ia membunuh siapa yang dikehendakinya dan membiarkan hidup siapa yang dikehendakinya, meninggikan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Namun ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil darinya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Peralatan dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, telah minum anggur dari peralatan itu. Tuanku telah memuji-muji ilah-ilah dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, mendengar atau mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas tuanku
dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itulah ia menyuruh tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Itulah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar, pakaian dari kain ungu dikenakan pada Daniel, dan rantai emas dikalungkan pada lehernya. Dan diumumkanlah tentang dia, bahwa ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3 di kerajaan. Pada malam itu juga Belsyazar, raja orang Kasdim itu dibunuh. Demikianlah firman Tuhan. Like father, like son. Itulah tema doa pagi kita pada hari ini. Like father, like son adalah idiom dalam bahasa Inggris yang berarti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Idiom ini digunakan untuk menggambarkan anak yang memiliki sifat atau kebiasaan yang mirip dengan ayahnya. Bacaan kita pada hari ini menggambarkan idiom ini. Raja Belsyazar adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Tuhan telah memberikan kekuasaan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran sebagai raja kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi Raja Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala dan juga berlaku angkuh, sehingga ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil darinya. Bukan hanya itu saja, kalau kita baca dalam ayat 21, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Di mana dan bagaimana akhir kehidupan Raja Nebukadnezar? Tadi kita sudah baca ulang. Raja Belsyazar tahu bahwa akan segala perbuatan ayahnya. Tetapi dia sebagai seorang anak tidak belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Kesalahan ayahnya dia tahu, tapi justru dia juga melakukan hal yang sama. Sebagai akibatnya, Allah pun menghancurkan hidupnya secara tragis. Baik ayah maupun anak diganjar hukuman yang sama oleh Allah karena perbuatan buruk mereka. Sebagai orang tua, kita perlu waspada bahwa perilaku buruk kita dapat ditiru oleh anak-anak kita. Apalagi kita sebagai seorang ayah yang merupakan pemimpin di dalam keluarga. Kita benar-benar harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Sehingga dengan teladan baik yang kita berikan, maka anak-anak kita juga akan dapat melakukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Juga kita sebagai anak, kalau kita melihat perbuatan yang salah dari orang tua kita, kita sudah diberikan akal budi oleh Tuhan
Maka segala sesuatu yang buruk yang orang tua kita lakukan, janganlah kita menirunya. Tapi biarlah kita boleh melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk terus berperilaku berkenan kepada Tuhan. Tapi kita bisa minta pertolongan Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup setia kepada Tuhan dan taat akan perintah yang sudah diberikan kepada kita. Kita hidup tetap setia kepada Tuhan dan taat perintahnya, sehingga idiom like father, like son berlaku bukan untuk hal-hal yang buruk. Tapi like father, like son itu berlaku untuk hal-hal baik yang sudah kita lakukan sebagai orang tua, bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga dapat dicontoh oleh anak-anak kita, sehingga mereka juga melakukan hal-hal yang baik. Dengan kita sebagai orang tua bisa memberikan teladan yang baik, maka anak-anak kita juga akan melakukan hal yang baik, maka keluarga kita bisa menjadi teladan untuk orang lain juga, sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan tolong untuk like father, like son, sebagai orang tua kami boleh melakukan hal-hal yang baik sehingga anak-anak kami bisa meniru akan hal-hal yang baik yang kami lakukan. Kami sebagai anak, kalau ada hal-hal yang buruk yang orang tua kami lakukan, biarlah dengan hikmat Tuhan kami tidak melakukan hal-hal yang buruk itu. Tetapi kami sebagai anak bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sungguh mau memberikan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa menjadi teladan dan juga berkat untuk orang lain. Kami mau menyerahkan hari ini Tuhan, di dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, kami percaya Tuhan yang akan menolong, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang kami temui pada hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang di dalamnya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pujian. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.